wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Allah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta nikmat kita bisa berkumpul bersama di pagi hari ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian kegiatan Gebyar Ramadan 33 Tangguh, yang salah satunya adalah kegiatan kajian Islam yang ini bagian dari rangkaian kegiatan Gebyar Ramadan 33 Tangguh. Dan alhamdulillah kita memasuki kajian Islam yang kedua di bulan ini, karena kita biasanya melakukan hanya sebulan sekali di minggu ketiga setiap bulannya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita khusus Ramadan kita mengadakan 2 kali untuk kegiatan kajian Islam di pagi hari ini. Dan salam dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman IPB 3 Tangguh yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat penting sekali dan sangat berbahagia saya kira kita bisa berkumpul di pagi hari ini, suatu hal yang nikmat yang luar biasa dan keberuntungan yang luar biasa kalau saya katakan, karena pada pagi hari ini kajian Islam IPB 33 Tangguh bersama narasumber kita, sebenarnya kawan kita juga, yaitu Kang Dadang Darmadi. Nah, nanti akan membahas terkait dengan Ramadan ini saat melatih anak tentang indahnya kebersamaan. Ini sebenarnya rangkaian dari kegiatan tema Ramadan yang di sisi lain terkait dengan hikmah dari Ramadan. Nanti akan dibahas oleh Kang Dadang. Tetapi teman-teman di IPB 3 Tangguh, jadi rangkaian kegiatan Ramadan ini kemarin teman-teman sudah mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan kajian Islam waktu itu di minggu pertama, kemudian ada wakaf Al-Quran, ada santun anak yatim, dan juga kemarin sempat kita melakukan buka puasa bersama teman-teman IPB 33 Tangguh. Nah, sebelum kita mulai acara kajian Islam pagi hari ini, kita akan coba lihat tayangan terkait dengan video kegiatan buka puasa bersama IPB 33 Tangguh sebagai berikut. Mangga, Kang Teresa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan
أخي يا أختي السلام عليكم يا أخي يا أختي السلام عليكم يا أخي يا أختي salam salam hai saudaraku semoga Allah merahmatimu salam salam wahai semua semoga hidup jadi bahagia dalam hidup tiada sempurna kadang hilaf kadang terlupa janganlah putus asa ampunan Allah selalu terbuka Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Assalamualaikum ya akhi ya ukhti bila hati terasa sedih bila jiwa terasa hampa mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa dalam hidup semua bekerja kadang salah bahkan berdosa janganlah berputus asa ampunan Allah selalu terbuka Terima kasih Mbak Reza atas video yang sangat menarik saya kira buat kita semuanya sebagai pengingat kita dan silaturahim kita di antara alumni IPB 33 antar fakultas dan antar jurusan ya. Jadi semuanya bergabung dalam IPB 33 Tangguh yang senantiasa lanjut setelah kegiatan reuni kita 25 tahun perak tahun kemarin. Baik, teman-teman IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan segera masuki kajian Islam pagi hari ini yang akan disampaikan oleh teman kita Kang Dadang Darmadi. Sebelumnya kita lihat dulu biar tambah kenal, biar tambah sayang, biar tambah bisa silaturahim. Inilah profil Kang Dadang Darmadi. Mangga. Ya, baik. Itulah Kang Dadang, alumni Landscape 33 dan sekarang tugas di Bintang Pelajar. Baik, untuk pagi hari ini kami sampaikan kepada teman IPB 33 Tangguh bahwa di minggu depan nanti juga ada kegiatan bedah buku, ya. Masih ada kegiatan kita bedah buku. Nanti stay tune di teman-teman di Gebiar Ramadan IPB 33 Tangguh. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini kepada Kang Dadang untuk menyampaikan terkait dengan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu Ramadan saatnya melatih anak tentang indahnya kebersamaan. Pada Kang Dadang, mangga Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya kita dipertemukan kembali dengan rekan-rekan kita dalam forum yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dan alhamdulillah pada hari ini adalah hari-hari termasuk hari akhir di 10 ujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan betul siangnya maupun malamnya, terutama pada saat malam kita bangunkan diri kita, anak-anak kita untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah, mungkin saya tampilkan sedikit
Kang Haris terkait dengan materi kita ya. Mangga. Perfect. Baik. Sudah terlihat mungkin ya? Sudah. Baik, terkait dengan materi kita pada hari ini saat Ramadan, saatnya melatih anak tentang indahnya kebersamaan. Mungkin nanti ada beberapa hal yang dimintakan juga kepada rekan-rekan semua ya. Di awal kegiatan ini kita awali dengan kebaikan, dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsya'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi sebuah ilmu yang bisa kita manfaatkan, berguna buat kita, juga orang tua kita yang telah mendidik kita. Ada sebagian yang sudah mendahului kita, ada juga yang saat ini masih ada. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mudik ya, dan bisa mengunjungi mereka pada tahun ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini memang sebuah momen yang istimewa ya, istimewa sekali dari mulai awal sampai dengan akhirnya. Dan keistimewaan Ramadan bukan hanya pada sisi pahala yang begitu banyak, tetapi mungkin dalam kaitan dengan bahasan anak juga ya. Ramadan ini ibarat baju putih dengan baju warna lain. Jadi keistimewaannya itu kan kalau baju putih orang Sunda bilang culamit gitu ya, gampang kotor gitu, gampang kotor. Kalau terkena kotoran atau lumpur atau apa terlihat begitu. Nah sebenarnya kalau ada kotoran nempel di baju putih terlihat, kotoran itu juga yang sama nempel di baju lain secara sisi kotorannya ada kan itu ya. Nempelnya itu ada. Tapi yang putih itu lebih terlihat dibandingkan dengan warna yang lain. Nah, ini adalah bagian dari keistimewaan Ramadan sehingga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang kecil yang keliru gampang kita deteksi pada saat bulan Ramadan. Keinginan untuk berbuat baik juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya mudah-mudahan kita dengan keistimewaan Ramadan ini bisa menghadirkan nuansa baju putih ya, nuansa baju putih di bulan yang lain, sehingga kesemangatan mengkaji Islam, kesemangatan melakukan aktivitas kebaikan ini bisa kita lanjutkan. Inilah bagian dari keistimewaan di bulan Ramadan. Hampir seluruhnya berupaya untuk berbuat kebaikan. Baik, kemudian terkait dengan keindahan kebersamaan, ini kan hubungannya dengan keluarga. Saya lihat demikian, terutama dalam melatih anak. Pada dasarnya kita adalah anak juga, meskipun sudah dewasa. Atau ada yang sudah menikahkan belum ya? Saya kurang tahu nih, angkatan kita ada yang sudah punya anak dan menikahkannya. Sudah ada punya cucu. Wallahu akbar gitu ya. Ada ya? Angkatan ada. Jurusan mana tuh? Dulu Ilkom, si Panji. Oh, Kang Panji. Iya. Ya, satu kosan kan? Iya. Kita satu kosan di desa ya. Desa apa? Sede. Ya, C5. Nah, baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai anak juga ya, untuk kita juga artinya apa yang kita kaji ini mudah-mudahan. Nah, saya ingin mengangkat, mungkin bisa dibantu bersama ya. Silakan kita buka Quran surat Al-Insyiqaq
ayat 7 sampai dengan 13. Yang pegang mushaf, mangga dibuka mushafnya. Baik, ada yang mau baca dulu mungkin biar kita mendengarkan juga. Kang Haris, badai Kang Haris. Alin Sikok 7 sampai 13 ya. Ya, mangga. Surat ke 84. 84 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Sadaqallahul adzim. Baik. Terjemahnya mangga. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Baik, terima kasih Kang Haris. Ya, jadi kita coba ambil hal terkait dengan memaknai indahnya kebersamaan. Jadi dalam Quran surat Al-Insyiqaq ini saya coba ambil dari kitab Sofwatut Tafasir ya, berkaitan dengan bagaimana ayat ini dijelaskan ya. Baik, sebentar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat sebelumnya menjelaskan terkait dengan bahwa manusia itu akan mendapatkan apa yang sudah dia kerjakan ya ketika di dunia. Summa dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan inqisamun nas ila sa'adah. Pembagian manusia ke dalam bagian yang berbahagia dengan yang asyqa ya. Askia yang merugi. Kemudian terkait dengan orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan dan yang mengambil kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kiri. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, yaitu fa'amma man utiya kitaba a'malihi biyamini, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan ini, wa hadhihi alamatus sa'adah, dan ini adalah alamat ciri kebahagiaan.
alamat ciri kebahagiaan bagi orang tersebut. Nah, orang ini fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, akan dihisab dengan hisaban yang mudah nanti di akhirat. Dijelaskan ai fasaufa yakunu hisabahu sahlan hayyinan. Diperiksanya itu mudah dan menyenangkan. Jadi happy begitu ya nanti di sana itu. Kemudian dia akan diberikan yujaza ala hasanatihi, diberikan kebaikan-kebaikan, balasan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, kemudian dihapuskan keburukan-keburukannya. Wahada huwa al-irdu. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal ini nanti di akhirat ya. Kemudian wayang qolibu ila ahlihi masuro, dan orang ini ya dia akan kembali kepada keluarganya, ila ahlihi masuro, kepada keluarganya dengan bergembira. Nah, jadi akan balik lagi, wayarji'u ila ahlihi fil jannah, akan kembali dengan keluarganya nanti di surga, mubtahijan, dengan penuh sukacita, wa masurun, dan kegembiraan, bima a'tahullahu, dengan apa yang diberikan oleh Allah, minal fadli wal karomah, dari keutamaan dan dari kemuliaan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kebersamaan kita, kan kita berharap bahwa kebersamaan ini bukan hanya sekarang ya, bukan hanya di dunia, happy-nya bukan hanya di dunia, tapi kita ingin bahagia juga nanti di akhirat, masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Sehingga memang terkait dengan pendidikan kita itu bukan semata untuk mempersiapkan anak masa kini ya. Anak masa kini itu ya hanya saat ini saja, kan itu ya, bukan hanya untuk saat ini. Misalnya saat ini dia harus juara karena kelas SMP, kan gitu ya, harus apa ketika SMP-nya, bukan pada posisi saat ini, karena kondisi saat ini itu sebentar lagi akan menjadi masa lalu, sehingga ketika fokus pada masa kini, kita akan mempersiapkan sesuatu yang sifatnya nostalgia. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan pendidikan masa depan. Pendidikan masa depan artinya mempersiapkan kondisi-kondisi ketika kita meninggalkan anak ini, anak kita gitu maksudnya. Kita akan meninggalkan anak kita, kira-kira mereka siap enggak ketika kita hilang, kan itu, ketika kita tidak ada. Mungkin hal ini juga sudah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita, kan itu ya, sehingga mereka betul-betul dengan segala hal kemampuannya ataukah keterbatasannya, mereka mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa sukses di masa depan. Nah, wal akhiratu khairu wa abqa, kan itu ya, akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Ini visi kita dalam membentuk keindahan kebersamaan. Sedikit lagi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, dan adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah kitabnya itu dengan dari belakang punggungnya. Man utiya kitabahu kitaba a'malihi, yaitu orang-orang yang diberikan catatan amal-amal perbuatannya itu bisimalihi, dari sisi kirinya, dari belakang punggungnya, dikasih dengan tanpa kehormatan. Wahadihi alamatus saqawah, dan ini adalah bagian dari ciri kesengsaraan. Fasaufa yad'u suburo, dan kelak orang ini akan berteriak celaka aku. Ya, yasihu bil wail wasubur. Wa yatama al-haka wal maut.
kan itu ya. Jadi dia ada dalam kehancuran. Wa yasla sa'iro ayadhulu naro mustairotan. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan akan dikenai azab neraka dan panasnya api neraka. Ini kenapa bisa terjadi demikian? Innahu kana fi ahlihi masruro, karena dahulu dia ketika dengan keluarganya itu masruro, pengen senangnya aja, kan itu ya, ketika di dunia. Jadi istilahnya itu ya udah, ya sudah gitu, melanggar dibiarkan, kemudian pokoknya nggak enak misalnya ya, hal-hal begitu. Itu contoh-contoh yang ada. Ayali annahu kana fi dunya, yakni karena sesungguhnya dia ketika di dunia masruron ma'alihi, dia abai gitu ya, senangnya itu senang dalam kondisi pengabaian terhadap keluarganya, gofilan, lupa, lahian, dan leha-leha. Leha-leha bahasa Arab ya, jadi bahasa Indonesia, santai gitu dan sebagainya. La yufakiru fil awaqibi, dia tidak berpikir yang dilakukannya ketika di dunia. Wala tahtiru bibalihil akhirah, dan dia tidak khawatir dengan bala ya, bala itu malapetaka yang akan didapatkan nanti di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin utama kita sampaikan, bahwa sesungguhnya kebersamaan yang kita bangun di keluarga adalah kebersamaan yang menembus batas ya, yaitu kebersamaan bukan hanya di dunia, tapi kita mempersiapkan kebersamaan juga untuk nanti di akhirat. Nah, makanya Ibnu Zaid berkata, wasofallahu ahlal jannah bil mukhafah wal hazan. Nah, kadang Allah mensifati ahli surga itu dengan ada rasa takut. Ini ya, takut dalam artian khawatir berbuat keliru sehingga dia berhati-hati, kan itu ya. Ada bersedih dan sebagainya, dalam artian dia melakukan sebuah evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena memang mengevaluasi perbuatan kita itu adalah bagian dari pokok agama. Misalnya di Quran surat Al-Hasyr dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah melihat diri kalian terhadap apa yang sudah dikerjakan untuk hari akhirat. Jadi apa yang sudah kita kerjakan kita evaluasi. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini ada satu pengingatan terkait dengan rizki ya, yang disampaikan oleh Syekh Profesor Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Beliau salah satu ulama ulama besar di Mesir ya. Wafat tahun 98. Beliau menyampaikan al-malu huwa adna darajati rizki. Harta itu adalah derajat rizki yang paling rendah. Yang kita cari, yang kita kumpulkan, yang kadang orang mengatakan yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya gitu ya, dicari betul, padahal sebetulnya ini adalah derajat rizki yang paling rendah. Beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian wal afiyatu a'la darajati rizki, dan sehat itu adalah derajat rizki yang paling tinggi. Jadi banyak harta, tapi kalau seandainya kurang sehat, tidak sehat, kadang tidak berguna juga begitu ya. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari hartanya. Ini untuk memandang bahwa sebetulnya ada tingkatan-tingkatan dalam rezeki tersebut. Kemudian
wasolahul abna'i afdolu anwa'ir rizki. Dan solehnya anak-anak kita itu adalah jenis rizki yang utama. Sehingga mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keterbatasan harta. Tapi Allah karuniakan kepada kita ada anak-anak yang membahagiakan kita. Ya, anak-anak yang memberikan memberikan sebuah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamera saya ini ya, mati ya, sebentar. Ya. Sama suaranya tadi naik turun kayaknya Kang Dadang. Naik turun ya. Sebentar ya. Tapi terdengar kok, terdengar suaranya. Ya. Baik. Jelas. Nggak apa-apa ya, karena kita sedang melihat tampilan juga. Ya. Baik. Siap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Syekh Mutawali beliau menyebutkan selanjutnya wa ridho rabbil alamina fahuwa tamamur rizki, dan keridhaan dari Rob semesta alam itulah rizki yang paling sempurna. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam membentuk indahnya kebersamaan ini kita mencoba fokus ke ini ya, ke sesuatu yang bisa melingkupi keseluruhannya, yaitu adanya ridho Allah di anak kita, ridho Allah dalam kesehatan kita, ridho Allah dalam harta kita. Nah, oleh karenanya itu beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk melatih anak kita tentang indahnya kebersamaan, bukan sekedar aktivitasnya saja, mohon maaf, tapi kita melakukan sebuah ikhtiar, mencari yang terbaik buat anak kita. Jadi mungkin kalau membahasnya terkait dengan membantu kita ya sahur, itu bagian dari amal membentuk kebersamaan juga insya Allah. Apalagi nanti insya Allah kita pulang kampung juga itu bagian dari kebersamaan. Tapi kita coba dalami bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita itu bukan semata amal yang dia lakukan saja kan itu ya, tetapi mengerjakan aktivitasnya itu bagian dari proses pembinaan, proses pengajaran, proses penanaman yang kita lakukan kepada anak-anak kita kan itu ya, yang kita lakukan kepada anak-anak kita, sehingga memang sangat berbeda ya kalau kita amati terkait dengan kematangan, kemandirian dari makhluk Allah. Kalau makhluk Allah yang lain, ayam misalnya, atau kuda bahkan, atau gajah, dalam waktu yang tidak lama mereka bisa langsung jalan, bisa langsung makan sendiri si anak itu, bisa langsung bergerak sendiri lebih cepat. Berbeda dengan kita manusia proses untuk mandirinya itu lebih lama kan gitu ya, lebih lama sampai posisi betul-betul dia bisa mandiri itu mungkin 17 tahun ke atas ya. Ada juga yang sudah 17 tahun belum mandiri juga, ada juga. Nah, inilah yang perlu kita bangun, kita tanamkan pada anak-anak kita, sehingga memang betul-betul kita mempersiapkan anak kita tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan hal ini apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Di antaranya adalah
Misalnya yang pertama adalah menanamkan akidah yang menyadarkan, memberikan kesadaran, dan memerdekakan manusia, memerdekakan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dibangun betul kepada anak-anak kita dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan mau kemana setelah hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal ini pertanyaannya sederhana kan itu. Tetapi inilah yang pengetahuan Al-Fakir gitu ya, itu membentuk hal yang mengokohkan hidup kita. Ketika kita berbicara dari mana kita berasal dan mau kemana kita setelah hidup, cenderung orang akan terjaga karena ada ikatan, ada pikiran yang mengikat dia. Coba misalnya, ketika kita ditanyakan akan dimintai pertanggungjawaban, pasti kita ketika hidup di sini, ketika melakukan aktivitas akan lebih teratur, akan mengikuti aturan. Karena kita mengikatkan aktivitas dari sini ke masa yang akan datang, dan mengikat dari hari ini ke masa sebelum kita. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan akidah sebetulnya. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang mengaitkan kekaitannya dengan amal selalu dihubungkan dengan masa sebelum dan masa sesudah. Rasulullah misalnya, man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu wal yukrim doifahu misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetangganya, wal yukrim doifahu, dan muliakanlah tamunya. Ada yang bertamu disuguhin, kemudian ada yang bertamu disambut dengan baik, kemudian dilakukan langkah-langkah tertentu. Ini kaitannya dengan kehidupan kita di sini. Nah, tetapi kehidupan di sini itu dikaitkan hubungannya dengan mau kemana setelah hidup dan mau dari mana kita berasal. Ini adalah metode penanaman akidah yang kita menjadi sadar. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita senantiasa hubungkan dengan dari mana dan mau kemana. Karena di sini muncullah keimanan kepada Allah, dari mana kita berasal, maka muncul keimanan kepada Allah. Kemudian kita berpikir mau kemana kita setelah hidup, muncul keimanan kepada hari akhir. Untuk apa kita hidup di sini? Menjalankan perintah Allah. Ini akan terus tertanam, terus itu dilakukan sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang memiliki akidah yang kokoh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini ditanamkan kepada anak kita bahwa ketika mengerjakan amal perbuatan, amalan, harus ada nuansa yang dikaitkan, harus ada ikatan yang dikaitkan ke sini. Bahwa kita melatih mereka melakukan A dan B itu muncul dari sebuah kesadaran di dalam dirinya. Nah, pembinaan kesadaran inilah yang tidak sebentar. Makanya kita berupaya dengan berjalannya waktu anak-anak kita, selain mereka itu mencapai balik, tapi juga kita membentuk akil mereka. Makanya akil balik, 2 hal yang tidak boleh lepas. Akilnya harus dibangun, baliknya otomatis itu mah secara perkembangan tubuh si anak akan berjalan ya. Sehingga ada yang sudah menstruasi misalnya, usia 9 tahun atau kelas 4 SD, kelas 5 SD, mungkin hal itu sudah terjadi, bahkan sekarang bisa jadi lebih banyak.
di anak kita. Sehingga sebelum mereka ke usia balik itu, akilnya itu harus dibentuk, kesadaran pada diri mereka. Baik, termasuk nanti kita akan bersama-sama dengan keluarga juga dalam tataran ini, ya, dalam tataran penjalanan akidah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, misalnya kita melakukan mengenalkan syariah, baik yang terkait dengan keseharian maupun dengan sistem. Misalnya kita membahas tentang batasan aurat, batasan mahram. Saat kita mudik, ngumpul keluarga banyak ya. Kalau saya 6 keluarga tuh, 6 keluarga biasanya kita ngumpul dulu janjian. Ke mana dulu? Saya Kuningan ya, saya dari Kuningan. Kumpul dulu di Kuningan, baru nanti misalnya ke keluarga yang istri misalnya, katakanlah demikian, disepakati. Nah, maka kita bisa ajarkan kepada anak kita terkait dengan batasan aurat pada saat berkumpul ya. Bukan hanya kita bahagia berkumpulnya, tapi kita bagaimana menciptakan supaya kebahagiaan itu juga berimplikasi kepada akhirat yang tadi kita bahas. Misalnya diajarkan kepada keluarga terkait dengan batasan aurat dan mahram. Siapa mahramnya? Kalau sepupu itu adalah bukan mahram. Artinya sepupu dari anak kita itu bisa menikah di antara mereka, kan itu diperbolehkan menikah. Kalau keponakan kita nggak boleh, kan itu ya, kalau ke keponakan. Sehingga kalau ke mahram itu, maka bagaimana terkait dengan menjaga auratnya, kan itu ya, kita bahas ke mereka. Karena aurat ini kan singkatnya ada 4 kategori yang dibahas. Pertama, aurat kepada orang lain ya, yang bukan mahram. Nah, baik bukan keluarga apapun keluarga tapi bukan mahram. Maka yang wanita itu tertutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kan itu kata Rasulullah demikian. Orang-orang yang sudah haid maka tidak terlihat darinya kecuali muka dan telapak tangan oleh pihak lain. Nah, sehingga kalau misalkan dengan sepupu, maka biasakan seperti itu. Kan itu ya, karena itu adalah bukan mahram, termasuk orang lain. Atau gimana nanti di rumah, kan susah ini begini. Nah, itu makanya penanaman ini dilakukan supaya nanti bisa saling memahami, kan itu ya, ketika di rumah. Nah, yang kedua, kalau misalnya aurat kepada mahram, kan gitu ya, kepada mahram. Maka aurat kepada mahram itu adalah mahalul zina, yaitu sesuatu yang boleh terlihat sebagai tempat-tempat perhiasan, maka itu boleh terlihat. Nah, contohnya misalkan mahalul zina itu adalah kalau perempuan kan nyimpen perhiasan di telinga ya, anting begitu ya, kalung, gelang, kan itu ya, kurang lebih lah itu. Ada juga yang kadang di kaki, kan itu. Maka bagi yang mahram, kepada adeknya, kepada kakaknya, kepada bapaknya, kepada pamannya, kerudungnya boleh dibuka, jilbabnya boleh dibuka. Jilbab itu baju ya, baju gamis itu kita menyebutnya gamis di Indonesia, kalau bahasa Arabnya jilbab. Nah, meskipun kadang jilbab di Indonesia, padahal itu adalah kerudung ya. Baik. Nah, itu boleh dibuka kepada yang mahram, boleh terlihat, sehingga rambut boleh terlihat, boleh bagi yang mahram itu. Nah, kita kenalkan hal demikian, kan itu. Sehingga ketika yang ada yang ghair mahram ya pakai kerudungnya. Nah, pakai jilbabnya, kan gitu. Nah, jadi tangan ini tempat-tempat yang mahalul zina ya, tempat-tempat perhiasan itu boleh terlihat. Leher boleh terlihat. Tapi
kadang untuk yang aurat kecil itu kadang disebutnya mahalul zina itu aurat kecil. Adapun kalau aurat besar itu tidak boleh terlihat meskipun kepada mahram. Mohon maaf, contohnya misalnya dari leher ke bawah ya, sehingga baju jangan terbuka banget, lingkar lehernya begitu ya, longgar misalnya ya, sehingga terlihat. Kemudian ke bawahnya lutut gitu ya, jadi paha, itu bagian dari aurat besar. Itu kepada mahram pun nggak boleh kan gitu ya, kepada bapaknya dan sebagainya, itu juga termasuk yang harus ditutupi ya bagi misalkan perempuan. Kalau yang laki-laki kan auratnya dari pusar sampai dengan lutut, itu sudah jelas. Nah, itu yang kedua kepada mahram. Ketiga, ini sambil sedikit menjelaskan saja ya, aurat kepada suami istri maka itu tidak ada batasan sehingga terbuka semua, silahkan. Kemudian yang keempat, bagi dalam kondisi khusus, bagi orang dalam kondisi khusus maka boleh terlihat auratnya. Misalnya kepada dokter ya, karena harus dioperasi misalnya, maka terbukanya itu adalah boleh. Nah, pemahaman ini perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Misalnya yang lain adalah waris. Wah, kita ngebahas waris, mungkin mohon maaf kalau jarang ya, mulai dikenalkan baik kepada anak kita maupun kepada keluarga kita. Jadi kaitannya dengan kepemilikan. Setiap yang meninggal maka kalau punya harta, kepemilikannya itu kembali kepada Allah. Sehingga pengaturannya itu diatur pembagiannya oleh Allah. Karena terkait dengan kepemilikan. Istri meninggal, ada punya harta, maka harta istri dibagi kepada siapa yang menjadi ahli warisnya. Suaminya, anaknya, ada juga ke atasnya misalnya kalau misalnya tidak ada penghalang. Jadi hal ini bisa menjadi pembahasan sehingga menjadi pemahaman bersama hal-hal yang terkait dengan syariah. Kemudian yang ketiga, baik, misalnya mengajarkan akhlak ya. Ini salah satu contoh saja yang saya angkat. Laisa min ummati man lam yujilla kabirona walam yarham sogirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, malam yujilla ya, yang tidak memuliakan, dari kata jalla, jalaluh kan suka ada ya, kabirona, orang yang lebih besar dari kita, maksudnya orang tua kan itu ya. Kita ajarkan akhlak kepada anak-anak kita supaya mengajarkan menghormati orang tua. Wa yarham sogirona, menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan mengetahui yang tidak mengetahui hak-hak dari alim itu, orang alim itu tidak menjadi umat Rasulullah, kata Rasulullah. Ini artinya kepada orang yang alim, kepada guru kan itu ya, menghormati, cium tangan boleh enggak kan itu ya, ya silahkan kan itu ya, ketika belum balik kan itu, kalau sudah balik ya tidak kan itu anaknya. Bagian dari penghormatan kepada guru ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, membimbing ibadah yang melahirkan ketentraman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang terkait dengan ibadah-ibadah supaya ajab begitu ya, sholatnya ajab kan itu ya, kita latih mereka. Baik, hadirin, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih terkait dengan latih kebersamaan dengan anak ya, Kang Dadang ya. Ternyata banyak juga yang harus kita ajarkan nih. Ternyata sebelum mengajarkan ke anak juga kayaknya kita juga harus belajar tuh ilmu yang tadi itu, Kang Dadang. Jadi menarik ini.
Baik, teman-teman di B33 Tangguh, kalau ada hal yang ingin tanyakan, saya lihat nih ada yang resen, kita prioritas yang resen dulu ya. Kang Hamdan nih, mangga Kang Hamdan. Ya, turnuhun Kang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini diskusinya sangat menarik ya tentang anak-anak kita gimana caranya supaya taat kepada Allah lah intinya gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih Kang Dadang, masih ada family dengan Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin nggak? Mukanya mirip-mirip soalnya. Oh gitu. Familinya sama Nabi Adam sama Siti Hawa. Oh, Nabi Adam. Iya. Mirip yang pasti ini guru Pak kita Didin bersama Hafidudin. ya. Iya betul. Kebetulan saya juga sering ikut kajian beliau sih ya. Sering diundang juga ke PNM gitu kan, ke kantor saya gitu. Ya, saya jadi teringat ini Kang Dadang, ini kita diskusi aja ya. Jadi teringat doa apa istilahnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, Kang Dadang ya. Di qurrata ayun ya. Qurrata ayun itu ya mungkin kita ingin keturunan-keturunan kita itu taat kepada Allah ya. Taat kepada Allah dan mereka nanti ujungnya akan membahagiakan orang tuanya gitu kan, seperti itu. Nah sekarang kan seperti yang kita ketahui Kang Dadang ya, ya di luar sana mungkin yang mereka kena gadget juga, pergaulan di luar sana juga ya Masya Allah gitu, maksudnya kan pergaulan mereka di luar itu kan sudah sangat luar biasa lah gitu ya. Ya kita kadang-kadang sebagai orang tua gitu ya, punya keterbatasan monitoring juga nih karena mungkin kesibukan kita gitu kan, kita harus ngantor gitu kan ya, mungkin istri saya juga kan kerja gitu ya. Nah itu gimana caranya tuh Kang Dadang tuh ya kita membatasi mereka gitu ya agar tidak istilahnya bergaul yang enggak lah istilahnya gitu ya, punya teman-temannya yang soleh gitu ya, istilahnya yang membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah gitu ya. Ya intinya ya harapan kita ya kita menjadi qurrata ayun itu Kang Dadang gitu ya. Iya. Itu aja mungkin Kang Dadang. Mangga langsung aja Kang Dadang. Salam. Baik, kita sharing ya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi terkait dengan pantauan kita ya, terkait dengan anak-anak kita, ada juga yang kadang bablas di gadgetnya gitu ya, HP dan sebagainya. Kalau terkait dengan hal tersebut, misalnya ya gadget dulu, di antaranya itu 3 ya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dibatasi waktunya, kan itu ya, dibatasi waktunya. Kemudian yang kedua didampingi ketika sedang memegang handphonenya, kemudian dialihkan ke kegiatan yang lain. Nah, tapi ini tidak mudah juga ya hal begini tuh ya untuk melakukannya. Makanya mohon maaf ini cerita saja. Saya melakukannya itu adalah kita tidak memberikan handphone terlebih dahulu kepada anak kita yang belum waktunya. Gitu. Ini salah satu yang saya coba lakukan gitu. Bukan mereka tidak menggunakan handphone, tapi kita tidak memberikan handphone kepada mereka ini untuk yang handphone. Kecuali nanti ketika sudah SMA, sudah mencukupi proses pembinaan dan pendidikan kita kan itu ya. Karena memang hal itu tidak mudah untuk melakukan pengontrolan kepada mereka. Nah, yang paling bisa kita lakukan saat ini dengan zaman sekarang itu dibatasi waktunya. Nah, kemudian yang kedua itu memang betul kita perlu tanamkan kenapa melakukan itu
Ini yang jadi pertanyaan kenapa itu dilakukan perlu sering diajak bertanya begitu ya, diajak berdiskusi begitu. Kenapa hal ini dilakukan? Selain kita juga menanamkan pemahaman keislaman. Nah, cara yang terbaiknya sebenarnya memungkinkan kita dengan membacakan buku-buku sebenarnya. Ya, membacakan buku-buku yang tentu ada nilai keislamannya, kan itu ya, ada value yang ingin kita tanamkan kepada anak kita itu dari mulai usia kecil, sehingga kita mencoba mengalihkan apa yang mereka pegang itu dari katakanlah TV atau handphone ke buku, karena nanti mencerap dari sisi cara memandangnya, kan itu ya, dari ke arah matanya ya, mencerap, kemudian dia buka lembaran-lembaran bukunya dan sebagainya, itu kita hadirkan kepada mereka untuk proses penanaman tersebut. Nah, karena kalau untuk yang gadget itu sifatnya orang cenderung diam. Ya, orang cenderung diam, si anak itu cenderung diam. Lihat aja gitu ya, diam, sehingga responnya kurang dan sebagainya. Nah, itu yang terus kita tanamkan. Nah, melalui obrolan-obrolan ya, melalui obrolan-obrolan dari mulai kecil. Makanya selama mereka itu sampai ke 7 tahun itu betul-betul kita katakanlah capek ya, capek mengurus anak. Tapi kelelahan kita pada saat masih kecil itu akan insya Allah membuahkan hasil ketika sesudahnya gitu. Sesudah nanti besar. Makanya qurratu a'yun dan sebagainya itu tidak hadir dengan sendirinya, tapi memang perlu kita melakukan. Nah, sehingga kalau kita yang bekerja dan dari Senin sampai Jumat misalnya, optimalkan di Sabtu dan Minggu. Betul-betul bersama dengan anak kita. Nilai apa yang ingin kita tanamkan kepada anak kita, memang kita rancang terlebih dahulu. Artinya memang minggu ini saya mau ngomongin ini kepada anak saya, kan itu. Nah, kita buatkan dulu itu poinnya, bullet poinnya. Kan itu ya, bullet poinnya kita buat dulu, setelah itu baru kita sampaikan. Sehingga nanti ibaratnya itu kita punya kurikulum sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin gambarannya begitu, Kang Haris dan Kang Hamdan. Luar biasa ya. Jadi Ya, memang Kang Dadan. kayaknya perlu ada kurikulum internal rumah tangga kayaknya nih ya, Kang Dadang ya. Jadi harus ada ini menarik ini, karena kita tahunya cuma SKS saja selama ini kan, di sekolah gitu kan, di rumah kadang planningnya kurang mantap. Ternyata penting juga kita membuat rancangan materi apa yang kita akan tanamkan ke anak-anak kita atau keluarga kita lah ya, istri dan anak-anak kita ataupun suami dan anak kita. Hatur nuhun Kang Dadang. Baik, Kang Hamdan cukup ya. Kita masih ada yang resen lagi. Ini Bu Yofi nih, Mbak Nugra ini, mangga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nama Bu Yofi jadi ini deh, melekat pada diri saya. Ini siapa pembicaranya ini, Kang Dadang? Pak itu. Kang Dadang ya ini pembicaranya ya. Ya. Kenalkan, saya mungkin pada belum tahu, saya Nugraheni Dwi Budiati dari Save Puppet, tapi teman-teman biasa manggil Bu Yofi ini gara-gara Resita nih, suka manggil saya Bu Yofi, Bu Yofi. Ini tadi saya mencermati ada hal yang menarik tadi pada waktu membahas tentang akidah, pendidikan tentang akidah, bimbingan tentang akidah pada anak itu. Tadi kalau tidak salah saya mengajarkan tentang dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana gitu.
kemana kita hidup gitu ya Kang Dadang ya tadi secara ya. sekilas seperti itu. Mau Itu mungkin kemana kalau setelah hidup, ya. begitu ya Kang ya. Ya. Benar. Nah, Mau itu kalau kemana memang setelah hidup, ya. itu kalau dalam ilmu psikologi mungkin mengarah kepada apa itu sebenarnya kebermaknaan hidup. Jadi kebahagiaan seseorang bagaimanapun kalau dia tidak tahu kebermaknaan hidup itu bagaimana, itu juga sesuatu kebahagiaan yang fata morgana gitu ya. Itu sendiri di dalam psikologi juga ada. Gardner itu mengenalkan ada tokoh barat itu ya, itu mengenalkan ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligences, ada 8 kecerdasan, mungkin ada body kinestetik, ada linguistik verbal, matematik logik, visual spasial dan sebagainya. Tapi di kemudian hari Gardner menemukan yang ke-9 yang disebut dengan kecerdasan eksistensial. Mungkin kalau dia seorang Muslim, dia akan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah kecerdasan yang sebenarnya dari manusia. Kalau sekarang kan kita mengenal ada kecerdasan spiritual ya. Gardner mengatakan ada kecerdasan eksistensial. Dia tidak mengatakan itu kecerdasan ke-9 tapi ke-8,5. Jadi itu mengatakan bahwa seseorang yang kecerdasan paling tinggi, meskipun cerdas matematika, cerdas body kinestetik, linguistik verbal dan sebagainya, tapi kalau dia tidak memahami sebenarnya untuk apa dia hidup dan digunakan hidupnya, itu tidak akan, maksudnya tidak, kecerdasan lainnya akan sia-sia gitu. Istilahnya Gardner hanya mengatakan seperti itu. Nah, cuma saya ingin menanyakan ini. Pada anak usia dini atau sampai menjelang SD itu kan perkembangan kognitifnya masih operasional konkret. Sebelumnya praoperasional, kalau yang anak usia dini, kalau SD kan operasional konkret. Jadi pembelajarannya itu perlu menghadirkan hal-hal yang nyata, belum bisa abstrak seperti kita yang operasional formal. Operasional formal kan dimulai dari 11 tahun ke atas, jadi akil balik. Jadi kayak kita 11 tahun ke atas itu kan sudah bisa untuk membayangkan sesuatu yang abstrak. Jadi pembelajaran kenapa? Jadi kenapa disarankan anak-anak SD itu pembelajarannya harus menghadirkan benda nyata. Kalau perkalian, penjumlahan dan sebagainya itu harus benda nyata. Namanya belajar tentang pasar, ya diajak ke pasar. Nah, kalau anak dewasa kan sudah, maksudnya yang kalau kita di akil balik itu sudah ke atas. Nah, kita tahu Allah itu kan maksudnya tidak nampak di hadapan kita gitu loh. Nah, untuk pembelajaran eksistensial ini atau kecerdasan spiritual ini, kebermaknaan hidup ini bagi anak-anak yang usia praoperasional dan operasional konkret itu menurut Kang Dadang gimana gitu? Karena kan Allah kan tidak nampak langsung di kita gitu kan, jadi tidak nampak konkret di kita gitu. Nah, saya mau nanyakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus ya ada lagi. Kita selama ini juga menghargai bahwa yang sering di sekolah-sekolah di pendidikan itu kecerdasan yang dihargai itu lebih ke hal yang akademis gitu. Sampai pembelajaran agama itu kan di sekolah-sekolah, kecuali sekolah yang memang basicnya agama, itu seperti porsinya sedikit sekali dan hanya tempelan. Nah, mungkin kiat untuk pembelajaran eksistensialis ini atau kebermaknaan hidup ini seperti pembelajaran akidah tadi yang mungkin dikatakan Kang Dada itu, bagaimana untuk ininya di saat memang pendidikan kita lebih mengutamakan hal-hal yang berbau prestasi akademis, ranking dan sebagainya gitu. Makasih Kang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nugraini, ini apa namanya sharing dan pertanyaan luar biasa nih. Kang Dadang nih, Mbak Nugraini nih, kalau di 3 tahun ini klubnya klub parenting nih. Kita ada beberapa klub ini. Ada klub kajian Islam, ada klub parenting, ada klub olahraga. Ini Mbak Nugraini, Boto Biopi ini kesep kepala sekolahnya parenting nih. Jadi istilahnya sangat menarik, bagus nih sharingnya. Capseknya Bu Nida, Kang. Capseknya Bu Nida. Bu Nida ya. Oh ya, Wakepsek ya, Wakepsek. Capseknya wakil. Sope. Oh ya, wakilnya Sope. Waduh, hilang jabatannya nih. Emang Reza nih ya, gara-gara Reza saya semuanya. Penggembira, sama Reza saya penggembira. Ya. Maka Kang Dadang, lanjut. Ya. Baik, terima kasih atas sharingnya. Alhamdulillah bagus ya. Jadi memang bagi anak usia awal itu Allah belum bisa dikenal oleh dia, tapi yang dia kenal itu adalah bapaknya. Gitu ya. Yang dia kenal adalah bapaknya. Sehingga memang untuk menanamkan akidah
pada saat awal itu dia cukup satu melihat bapaknya doang gitu. Nah, jadi anak usia 0 sampai 2 tahun itu lekatnya sama ibunya. Nggak boleh kurang kelekatannya kepada ibunya. Itu 0 sampai 2. Nah, kemudian 2 sampai 6 itu dengan bapaknya. Baik anak laki maupun anak perempuan. Dia akan copy itu, akan capture bagaimana bapaknya. Sehingga keyakinan kepada Allah, kemudian kebersamaan, kedekatan, bagaimana perkataan bapak kepada adik-adik, kepada kakak-kakaknya misalnya, itu akan di-capture betul. Sehingga anak kecil 3 tahun, 4 tahun itu dia bisa menirukan cara marah bapaknya. Gitu ya. Menirukan cara marah ibunya kan itu. Karena dia begini ya caranya kalau marah gitu kan itu. Nah, sehingga memang proses penanaman itu ada di sana. Sehingga keyakinan kepada Allah ya, keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu ada, itu diwujudkan dari tingkah laku gerak dari bapaknya. Makanya mudah-mudahan kita jadi bapak-bapak yang terbaik ya buat anak-anak kita kan gitu ya. Nah, sambil tadi juga ada chat bagaimana kejar-kejaran antara akil dengan balig ya. Sekarang itu sekalian aja mangga dari itu ada pertanyaan. Balignya kan lebih cepat kadang ya gitu. Oleh karenanya itu maka kita harus mempersiapkan akalnya. Akal dari anak kita itu pada saat ketika kecil itu. Nah, optimalkan waktu-waktu kita betul-betul untuk bersama dengan pembinaan pendidikan anak. Nah, saya kira kadang kita tadi ya cari kurikulumnya apa kan itu ya, kadang tidak mudah. Sebetulnya untuk mempermudah kita, tanda kutip ya, kita beli buku yang secara value-nya kita yakini, kita sikoh dengan isi-isinya, apa yang tercantum di sana, baik gambarnya kah atau tulisannya, maka kita sudah membacakan aja gitu, bacakan ke anak di bawah itu ya, di bawah usia 6 tahun itu, insya Allah nanti mereka meng-capture berbagai macam value yang lambat laun akan tertanam dalam dirinya begitu. Nah, kalau anak di bawah 6 atau 7 tahun ya, pas golden age itu memang kan posisinya konkret. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasa itu yang dia capture. Nah, betul tadi pertanyaan tentang bagaimana menanamkan kenapa melakukan itu, kenapa melakukan ini, itu sudah pada posisi pertanyaan ke tahapan berikutnya ya, ke yang mulai abstrak kan itu ya. Nah, disinilah kita membuat landasan kepada anak-anak kita supaya nanti ketika sudah posisi konkretnya kuat, maka pada saat membahas tentang abstrak bisa lebih smooth ya gitu ya kondisinya ya. Usia 7 sampai 11 tahun itu memang posisi ke arah proses pematangan ini ya, anak bisa membedakan mana yang benar dan yang keliru. Nah, misalnya terkait dengan sholat gitu ya, terkait dengan sholat, ini juga memang tidak mudah ya. Mohon maaf, saya punya putra ini yang 1 3 tahun. Kemudian ada lagi yang SD kan itu ya, yang SD. Nah, ketika sholat itu ya yang 3 tahun pasti gerakannya masih oleng-oleng begitu ya, namanya juga masih anak-anak ya. Nah, jadi nggak ajak kan itu ya, berdirinya dan sebagainya. Nah, yang SD ini harus mulai ke arah ajak, dikasih tahu oleh kita terkait dengan ini ya, standar-standar yang harus dimiliki oleh
tiap-tiap usia itu. Ada juga yang SMP, maka standarnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang SD, apalagi yang masih kecil. Dan terkait dengan ini ya, kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya inilah yang harus kita sama-sama wujudkan di berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Jadi kadang kalau saya senangnya ke arah matematika model gitu ya. Tapi belum tentu hal ini bisa disamakan dengan anak kita kan gitu. Malah ini matematikanya kok berat amat sih gitu misalkan ya, berbeda dengan bapaknya misalnya begitu. Nah, nggak tahu nih Kang Sandi di statistik ya, matematikanya jago banget kan gitu. Nah, putra kita bisa jadi sama kan itu ya, bisa jadi berbeda. Nah, sehingga memang hal-hal yang membantu mewujudkan kebahagiaan bagi putra-putri kita deteksi dari awal dan kita wujudkan, tetapi semuanya dalam bingkai keislaman gitu. Bingkainya adalah akidah Islam. Mungkin gitu, Kang Haris. Oh, masih Kang Dadang. Jadi ternyata memang copy paste orang tuanya ya. Ibunya ketika usia 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 6 tahun itu copy paste bapaknya ya. Jadi bapaknya seperti apa itu jadi pembelajaran buat anak-anak kita sangat kuat ya Kang Dadang ya. Ternyata ya. Kalau tadi sedikit lagi mungkin nambah ini ya, karena di kolom chat ada yang nanya nih di Mbak Merinis ini tadi terkait dengan sholat tuh, pengajaran tentang sholat. Ini kan usia 7 tahun nih masih kadang suka apakah sholatnya itu suka kadang-kadang ditinggalkan gitu karena nggak ada yang awasin di rumah. Mungkin ini ya dinamisasi daripada bapak dan ibunya mungkin bekerja nih, kalau mungkin bisa saya tangkap atau seperti apa, sehingga nggak ada yang awasin ini ya, agar sholatnya ini rajin atau jejak tadi ya bahasanya ya, itu kumaha Kang Dadang ya, ajak ya. Ya, jadi Rasulullah mengarahkan kepada kita, meminta kepada kita untuk mengajarkan sholat usia 7 tahun. Kemudian, jadi itu baru belajar ya, usia 7 tahun itu posisinya belajar. Masih belajar ya. Ya, kalau di bawah 7 tahun itu enggak, menurut saya sih kalau tidak dibawa ke masjid itu lebih baik kan itu ya. Karena dia akan mengcopy, kalau misalkan di masjidnya itu ada yang dorong-dorongan dan sebagainya, nanti dia akan tanamkan gitu, akan kerjakan gitu, dorong-dorongan dan sebagainya, main-main lah katakan begitu. Nah, maka di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu, jadi ada 3 tahun bapak dan ibunya kita semua untuk membimbing putra-putri kita. Jadi 7 tahun belum bisa dilepas. 7 sampai 10 tahun itu dilakukan, terus kalau belum aja kita kabari cara sujudnya, misalnya kakinya ada 7 anggota sujud yang harus nempel kepada bumi kan begitu. Ya, tangannya bagaimana, kakinya, jari kakinya seperti apa kan itu ya. Lipatannya kalau dilipat seperti apa kan itu ya. Duduk tawaruk dan sebagainya itu memang latihan, dicek kan itu ya, kemudian diintroduksikan. Jadi proses install ke dalam pikiran anak kita itu ya dengan bicara, dengan menyampaikan, nak begini nak cara sholatnya nak kan itu ya. Nah terus kita omongin lagi, karena pembicaraan kita kepada anak kita itu sebetulnya bagian dari install. Seperti aplikasi di handphone, kalau kita tidak pasang update, tidak pasang aplikasi Word, ya nggak akan kebuka Word itu, karena harus dimasukin dulu. Nah, begitu juga terkait dengan sholat, kita harus masukin dulu, install dulu omongan-omongan kita kepada anak kita, contoh-contoh kita kepada anak kita. Nah, dari selama 3 tahun itu, maka
diharapkan pas usia 10 tahun sudah hajab. Nah, sehingga karena prosesnya 3 tahun itu sudah kita lakukan, maka pada usia 10 tahun Rasulullah menyampaikan boleh melakukan pukulan kalau pukulan yang ini ya mendidik kalau seandainya anak kita belum hajab begitu. Nah, jadi kita lakukan 3 tahun dulu. Memotivasinya dengan ngajak bareng kita sholat atau kita ajarkan gerakan sholat kita yang contohin. Nih dek, gini dek, cara sholatnya begini ya, takbirnya begini, rukunya yang tumaninah itu seperti begini, kan itu. Kemudian sujudnya. Nah, jadi kita contohin, kan itu, kita contohin. Termasuk juga mengecek bacaannya. Nah, mungkin seperti itu ya. Yang bisa. Berarti memang kalau 7 tahun masih proses instalasi ya, Kang Dadang ya, masih proses pengenalan ya. Belum ada kewajiban ya. Kalau belum ajak ya kita sabar terus sampai usia 10 tahun ya. Jadi memang belum ada kewajiban yang melekat pada anak sebenarnya di usia 7 tahun. Masih proses instalasi lah ya. Masih ini luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti Kang Haris. Kewajibannya nanti muncul ketika sudah balik. Iya. Baru ya, balik ya. Cuma anak-anak saya kan udah pada besar ini ya. Apa bikin anak lagi ya, Kang Haris ya? Biar bisa pulang nih. Oh ya. Iya, maka Kang Hamdan. Biar bisa mempraktekkan ilmunya Kang Dadang nih kan. Umur 2 tahun, 6 tahun, tadi yang 7 tahun gitu ya. Cuma anak-anak saya kan udah lebih dari 7 tahun ya. Yang paling kecil udah kelas 5 SD gitu ya. Saya kepikiran bikin anak lagi, Kang Haris. Iya. Setuju saya. Baik, kita masih ada yang resen nih, Ibu Kepsek Parenting, Teh Nida, mangga ada yang ingin disampaikan atau di-sharing dan ditanyakan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Iya, ini menarik sekali nih pembahasan dari Kang Dadang ya mengenai kebersamaan di dalam keluarga. Jadi yang terpikir adalah tantangan orang tua yang membesarkan anak di lingkungan homogen dan di lingkungan heterogen jauh berbeda ya gitu. Kalau misalnya untuk mengenalkan untuk apa sih sebetulnya manusia ini diciptakan gitu ya. Ya terpikir ya kalau misalnya di lingkungan homogen misalnya itu pasti sudah banyak ditanamkan oleh guru-gurunya. Yang saya maksud homogen itu maksudnya muslim semua ataupun di pesantren gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau muncul ini saya membicarakan anak-anak yang udah agak gedean ya. Kalau Henny kan tadi menanyakan yang kecil-kecil nih. Yang agak gedean nih tantangan-tantangan pertanyaan-pertanyaan mereka yang lumayan kritis dan kebetulan anak saya dan saya juga berada di lingkungan yang heterogen gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya ngadi-ngadi banget gitu ya. Bocah-bocah ini gitu. Dan membutuhkan membutuhkan kekritisan guru gitu untuk merangkul mereka. Jadi misalnya untuk pembatasan handphone dan lain-lain itu sepertinya sudah bablas lah ya gitu ya. Tapi intinya mereka sungguh sangat masih bisa dirangkul gitu ya untuk mencoba mengaturlah penggunaan medsos dan lain-lainnya melalui diskusi-diskusi dengan kita gitu. Ya ini semacam sharing dan mungkin nanti minta tanggapannya juga. Contoh, misalnya kan kalau anak-anak se-SMP gitu kan pasti udah tahu gitu ya, buat apa sih kita diciptakan anak-anak gitu ya. Ya untuk beribadah kepada Allah, surat Az-Zariyat, oke, itu kata siapa gitu ya, kata Ustadz kemarin gitu, tapi udahlah lewat gitu ya, sholat susah gitu ya kadang-kadang gitu ya, apalagi saya kudu ngajar-ngajar misalnya anak-anak SMP untuk jamaahan gitu ya, ayo jamaah kan mesti ibadah gitu. Nah, kadang ada gitu misalnya pendekatan yang membuat mereka lumayan agak tertarik gitu. Mau tahu nggak jawaban yang lain gitu? Emang ada gitu ya. Jadi tanya jawabnya, ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa gitu. Mereka ada di mana awalnya? Ya di surga gitu. Oke. Terus apa yang mereka lakukan di sana kalau di surga?
Ya bersenang-senang dong, kan apa aja nggak boleh dilarang gitu. Kalau misalnya main game bisa di sana, ya bisa sepanjang hari gitu ya. Mau makan apa aja boleh gitu ya. Iya gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang mereka sudah dapatkan informasinya lah ya. Baik. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak di surga lagi? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, mikir gitu ya. Eh, itu sih gara-gara makan buah apa itu loh Bu gitu ya. Oke, itu gara-gara siapa ya gitu. Gara-gara setan itu Bu katanya. Macam-macam lah kayak gitu ya. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara oh ya opinion-opinion yang muncul. Oke. Jadi untuk memunculkan apa namanya bahwa kita memiliki musuh yang nyata adalah si syaitan ini gitu ya yang akan menghalangi ibadah kita itu masuk ke mereka gitu. Sehingga nah gitu. Kalau misalnya sebetulnya kenapa Allah ciptakan kita? Sebetulnya supaya seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh gitu ya Bu, iya supaya bisa bersenang-senang. Tetapi karena ada setan gitu, jadi kita tergoda gitu ya. Bapak dan ibu kita dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu tergoda sehingga terjerumuslah ke dalam dosa dan membuat kita menjadi sengsara. Gitu kan Allah sudah bilang kalau kita berbuat dosa maka kita akan terganjar oleh dosa itu. Nah sehingga kalau kita mau ingin tetap senang, tetap tetap disayang oleh Allah, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi dari situ nanti koneksinya oh ya ntar gue bikin dosa ntar nggak disayang ntar gue itu bentuk diskusi-diskusi yang bisa apa namanya nyambung lah ya sama anak-anak sekarang yang pertanyaan yang ngadi-ngadi misalnya kalau udah masuk ke dalam munakahat gitu bu berarti ya menikah boleh nggak sih ini kan si ini dapat medali emas nih gitu ya pertandingan baseball boleh nggak itu dijadiin ini mahar gitu ya kayak gitu atau enggak udah jalan nih banyak nih followersnya centang biru ya bu ya berarti ya kayak gitu nah itu tuh hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia yang heterogen gitu, di mana anak-anak memang bersinggungan dengan banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tiba-tiba muncul yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Misalnya kayak, kan setan kan tempatnya di tempat-tempat kotor ya Bu, misalnya kayak di kamar mandi gitu. Terus katanya di pasar-pasar juga banyak. Berarti kalau kamar mandinya dibakar atau pasarnya dibakar itu akan mengurangi populasi setan apa enggak? Kata saya itu apakah pertanyaan-pertanyaan yang nggak kepikiran kan sama kita gitu ya. Terus kalau misalnya bertanya tuh kayak tutorial masuk surga tuh ada nggak sih Bu tutorialnya kayak apa gitu. Nah, itu sih, sharing, kadang ya kalau misalnya, kita lagi, ada jam kosong kemudian mereka punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, suka kita kasih bukan punya pertanyaan, mereka lagi nggak ada kerjaan, kita suka kasih Post-it, terus mereka ngambil alat tulis, punya pertanyaan apa aja, tuliskan, tempelkan gitu. Nah itu tuh muncul tuh kadang-kadang apa yang ada di dalam benak mereka ditulis aja dan sebebas-bebasnya yang mereka tanyakan. Begitu, terima kasih banyak. Mohon Waduh. tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus konsultasi Nida. sama Teh Nida ini, Kang Haris kita. Iya, ini kalau saya rugi nih kalau Teh Nida ini guru nih teman-teman nih Kang Hamdan nih. Jadi saya rugi nggak disekolahkan ke gurunya, harusnya Teh Nida nih enak nih berkembang pasti nih akilnya ya ini cepat jadi bisa memahami tentang terkait dengan pemahaman agama dan juga berbalut dengan akilnya lebih cepat untuk dewasa dan juga memahami lebih menyeluruh ya. Mantap ini Teh Nida nih. Kang Dadang, mangga ada tanggapan atau yang disampaikan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, banyak hal yang bisa kita peroleh. Memang inilah fungsi dari sharing-sharing kita menjadi penambah, penyempurna. Kemudian terkait dengan tutorial
ke surga apakah ada? Sebetulnya insya Allah ada, bahkan dipastikan ada, kan itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sayang kepada kita. Kita hanya diuji mau mengikuti aturan Allah ataukah tidak. Yang mengikuti akan masuk surga. Maka aturan-aturan Allah itulah tutorial masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal memang PR kita adalah bagaimana tutorial itu bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami untuk semasanya gitu. Nah, tentu kalau misalnya bagi kita tulisan-tulisan saja masih bisa masuk ya, masih bisa di capture begitu. Nah, kalau tulisan semata kepada anak-anak kadang menjadi kerepotan, sehingga mereka lebih senang dalam bentuk flowchart, gambar dan sebagainya. Yang pasti memang kita perlu belajar terus kitanya, sehingga memang kita melakukan ikhtiar supaya kita bisa melepas anak kita setelah kita tidak ada. Nah, pada dasarnya sebenarnya kita bersama anak itu tanda kutip tidak lebih dari 12 tahun ya. Jadi intensnya itu sampai usia SD itu intens dengan kita. Proses install betul-betul itu di 12 tahun awal. Karena ketika sudah mulai SMP, mereka sudah punya dunia baru kadang ya. Diajak ke Indomaret bisa jadi ngapain sih ngajak-ngajak, tapi kalau anak SD diajak ke Indomaret senangnya minta ampun kan itu. Nah, atau ke mana ya, ke Gunung lah, Kang Haris ya, ke gunung. Ya. Senangnya minta ampun. Tapi kalau udah SMP SMA diajak sama bapaknya kan itu. Kalau masih suka nggak mau udah ya. Kalau nggak punya teman sendiri juga itu. Nah, jadi memang usia awal itulah proses installment kitanya ke anak-anak kita. Nah, dengan berupa pertanyaan tadi banyak bagus ya contoh-contohnya. Kalau dibuat kamusnya bisa ini ya, bisa jadi guidance juga buat kita ya semua kan itu. Mungkin begitu Teh Nida ya. Terima kasih. Terima kasih. Teh Nida, Kang Dadang, ini luar biasa ya. Jadi terkait dengan kedekatan kita dan bangun akilnya anak lah ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap, baik itu secara ilmu agamanya maupun kemampuan secara berpikirnya. Ini memang penuh tantangan dan juga perlu kedekatan kita dengan mereka ya. Tentunya sebenarnya kita akan bahas sebenarnya lebih lanjut, tetapi bisa sampai jam 12 siang kayaknya ini ya Kang Dadang ya. Tapi karena waktu ini sudah jam 7 nih, ini udah overtime nih. Jadi target jam 6:30. Kang Hamdan aja yang baru masuk kayaknya betah banget ini untuk saya ikut full dari pertama sampai akhir. Dan tentunya nanti kita akan coba lanjut dengan sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita akan bisa masih kita lanjutkan. Tapi untuk sesi ini kita sementara kita cukupkan dulu. Dan ini ada sedikit pengumuman dari Bu Sekre nih. Mbak Desa, siapa pemenang door prize kita pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Kang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada 5 penanya, 3 yang raise hand langsung, bertanya langsung, 2 lagi tadi di melalui chat room. Semuanya insya Allah dapat door prize karena hari ini ternyata 5 Kang Haris. Oh. Ya, selamat jadi buat berkah Ramadan ya. Jadi 5-5-nya penanya baik resen maupun lewat chat mendapatkan door prize dari panitia 33 Tangguh. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian yang
sudah aktif dan berpartisipasi dalam mengikuti acara kajian Islam edisi kedua di bulan Ramadan ini dalam rangka gebiar Ramadan di PB 33 Tangguh. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dadang dan juga teman-teman yang lain terkait sharing terkait dengan pendidikan anak kita, mudah-mudahan menjadi ilmu dan juga bisa kita praktekkan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita maupun ke saudara kita, karena sebaik-baik ilmu adalah yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kang Dadang atas materi dan sharingnya, luar biasa, sangat menginspirasi. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi ini, selamat menikmati kita bersama-sama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa dikasih predikat oleh Allah SWT, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, dan juga menjadi orang-orang yang keluar di bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan orang-orang yang diampuni semua dosa-dosanya di masa lalu. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan izin pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.